Hai, ketemu lagi membahas segala sesuatu dengan rinci, dengan simpel, dengan sederhana, tapi mengena. Oh, sebenarnya malas juga sih bahas-bahas yang sebenarnya udah paham lah ya, cuma gimana ya, itu aja sih kerjaannya sosial media yang saya lihat. Buzzer-buzzernya itu mencoba-coba untuk masuk mengiring opini publik, nggak tahu publik mana, opini siapa, nggak ngerti tujuannya apa. Mungkin dia berpikir netizen, ya kan, orang-orang yang lihat TikTok ini bisa terpengaruh, tergoncang. Maaf ya, sekali lagi nih kita, Oki Pratama dan Doktip, kita sudah pintar semua, ya kan? Kita sudah tahu semua. Kalian capek ya, kalian capek menyuruh buzzer-buzzer kalian itu untuk mengiring opini publik biar berpikir begini, berpikir begitu. Nggak bisa. Kita netizen ini sudah tahu jalur-jalur skenario, cara-cara mainnya kalian, ya kan? Nikita Mirzani buat hoax, buzzernya memperbesar di sosial media. Begitu aja kerja kalian terus di sosial media. Tapi untungnya netizen semua sudah paham strategi, trik-trik, cara, alur kerja kalian, ya kan? Nikita Mirzaninya buat hoax begini langsung disebarkan oleh buzzer-buzzernya di sosial media biar besar. Tapi zong aja, tetap aja zong, ya kan? Iya, contoh besar yang buat heboh dulu aja lah, ya kan? Mana sekarang? Ada yang masih ingat nggak rekaman yang dia andalkan dulu sampai dia nangis-nangis sembah sujud agar sidang dilanjutkan untuk pemutaran rekaman yang bisa dia yakini membebaskan dirinya? Rekaman yang dianggap Reza Gladys atau siapa itu yang melakukan suap. Tapi mana sekarang? Ada yang tahu nggak kemana rekaman itu? Katanya udah di KPK. Dan dia juga sudah hoax kemarin, dia bilang udah dipanggil KPK, suratnya di rumah. Ada kabar nggak? Sampai sekarang nggak ada. Bahkan sampai sudah vonis 4 tahun, mana? Ya, itu hoax yang sangat besar di persidangan pertama kali sampai aktingnya nangis. Aduh, emang pendidikannya kurang tinggi ya? Pengacaranya juga pendidikannya kurang tinggi ya? Lu yakin rekaman apa itu dan itu yakin bisa bebaskan? Masa nggak bisa dinilaikan apa yang bisa bebaskan orang, apa yang enggak? Aduh, bahas lagi pengacara bodoh, tapi untuk apa? Nggak penting, lewatkanlah pengacara bodoh itu, tandai mukanya kan. Ya begitulah kerjanya selalu sekarang. Banyak boti-boti nggak tahu aneh-aneh, tampang-tampangnya nggak jelas semua, ya kan? Sosok maco, sosok dikekar-kekarkan. Aduh, nungging kamu sayang. Sosok anggun, aduh, bungkus sana, ya kan? Udah ku tahu, ya kan? Kalian mau bilang Kak Fitri Sahuteru judol. Apa nggak punya kaki melangkah ke kantor polisi? Apa nggak punya uang untuk angkot melaporkan kantor polisi? Melaporkan ke kantor polisi kalau benar-benar judol. Sekarang kan lagi heboh tuh penangkapan bos judol. Sekalian aja. Kenapa? Gak berani? Karena sekedar hoax aja? Iyalah, udah kebiasaan kalian. Nikita Mirzani dan timnya dan buzzer-buzzernya, jalur prosedur mereka hidupnya hanya sebar hoax, hebohkan di sosial media, gitu doang. Kalau memang sudah kental kali mulut kalian bilang Kak Fitri dan suaminya judol, ya udah lapor. Kenapa? Kenapa nggak berani lapor? Gak ada bukti. Bawa tuh Deddy Kobuzer tempat dia ngomong kemarin yang bilang masalah judol, siapa itu? Panggil, ikut buat laporan. Jangan ngomong di sosial media buat heboh, sosok mencoba mengiring opini. Udah basi skenario strategi kalian, ya untuk tetap hidup dan bisa melakukan hal-hal buruk kepada orang yang A bisa jadi B, yang B bisa jadi C, yang nggak ada bisa jadi ada. Cara kalian ini, ya kan? Coba, siapa yang mau percaya lagi?
Siapa yang mau percaya lagi trik-trik kalian? Nikita Mirzani buat ini, sebarkan. Nikita Mirzani buat hoax, sebarkan. Buzzer-buzzernya, so like, so komen, so diperbesar. Aduh, strategi busuk sudah kebaca, sudah berulang kali soalnya. Buat hoax, lempar hoax, zong hilang. Padahal dulu hebohnya kalah heboh-heboh apa gitu, totalnya zong. Aduh, rekaman zong yang membebaskan mana? Malah sudah vonis sidang udah mau selesai, malah udah 4 tahun. Rekaman yang katanya, oh saya mau sidang lanjut. Ingat nggak sih kalian, lucu ya, dia nangis, mau lanjut, saya sudah capek di penjara 5 bulan, putar rekaman ini saya mau bebas. Udah heboh rekaman itu dulu. Buzzer-buzzernya bilang, oh rekaman itu, oh pengacaranya hakimnya begini, nggak berani, hakimnya begini. Ingat kan dulu, hakimnya bilang begini, JPU-nya bilang gini, nggak mau terima rekaman tuh gini-gini, dituduhlah begini, dituduhlah begini. Ingat nggak? Ya itu hoaxnya, heboh-heboh hilang. Begitu juga kapiten judul-judul dengan suami mana. Hoax-hoax itu aja. Kalau memang mulut kalian sosok meyakinkan dengan lapor, mau kuongkosin kantor polisi, tapi kita nggak punya bukti, ya mampus. Memang itu jalur skenario kalian nggak akan punya bukti, kalian hanya melempar hoax saja. Memang itu strategi politiknya kalian dalam berbuzzer-buzzer ria untuk mengiring opini. Nggak ada lagi yang peduli, sudah terlalu kebanyakan hoax dilempar. Nikita Mirzani diperbesar oleh buzzernya, tapi zong. Udah kebal ya, udah kebal, udah nggak bisa ketipu lagi. Mau ngomong apapun sosok serius, sosok serius. Udah dipanggil KPK saya, suratnya ada di tengah, katanya 4 tahun, mana sekarang? Udah nggak bisa, udah kebal ya, udah kebal, netizen udah kebal, udah nggak bisa lagi lah. Mau opini apa keluar dari mulut muak, nggak bisa ya, udah nggak bisa, udahlah, capek ya. Judul-judul laporkan, kenapa? Kurang uangnya Oki buat laporan, saya pengacara ada. Kurang uangnya Doktip, kurang relasinya Doktip untuk melaporkan, kurang. Yakin kata Doktip banyak pejabat, banyak orang-orang besar di partai, DPR, laporkan dong. Jangan hoax aja. Strategi kalian tuh cuma buat hoax, miring opini, nggak ada. Sekarang udah kebaca strategi kalian itu dengan buzzer-buzzer kalian itu. Coba-coba pengaruhin orang, nggak bisa. Ada kebanyakan bohong sih. Mau keluar mulut hoax apapun. Reza Gladys salah sekian produknya. Diundang BPOM, acara BPOM gini, mampus lah. Iyalah, BPOM undang lah, orang dia baik-baik. Mana ada pernyataan BPOM bilang produk Reza Gladys bermasalah? Dari mana? Mana mulut pernyataan yang mengatakan produk Reza Gladys bermasalah? Pernyataan BPOM yang mana? Surat edaran yang mana? Nggak pernah ada tuh. Di Google aja cari, nggak ada. Tapi kalau surat edaran, pernyataan produk si Bukpeng, si Doktip itu ada 4 yang disingkirkan BPOM karena bermasalah, nggak tahu apa yang bermasalah, izin atau memang produknya, itu baru benar. Di Google juga ada. Jadi nggak usah coba ngirim opini yang bilang gini-gini, udahlah, ya kan? Udah ya. Heni Sagara, Maharani, Komalasari, Sela Sokia, Reza Gladys, wanita karir, hebat, ya kan? Tidak ngurusin orang, fokus pada produk. Berurusan sama orang yang bermasalah. Nikita Mirzani, Oki Pratama, si Doktip, belum lagi si Richard Lee. 4 review karena produk nggak laku, repot ngurusin produk orang. Produk sendiri aja bermasalah sampai sekarang, ngurusin produk orang. Produkmu aja nggak bisa menyelamatkan orang, merusak orang kok. Ngurusin produk orang yang kau bilang bermasalah untuk rakyat. Orang udah berpikir semua wanita-wanita itu baik-baik. Kalian yang kurang baik, otak kotor karena bisnis kalian nggak lancar.